Ya, puji nama Tuhan. Shalom, apa kabarnya saudara di hari ini? Apa kabarnya? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana tentunya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti biasa saudara, bersama kita akan diberkati dengan perenungan firman Tuhan di hari ini. Bagi Bapak Ibu yang telah bergabung dengan sama sebelum dengar firman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami kembali merenungkan sebagian sabda firman. Hamba doa Engkau berkati agar perenungan ini menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi saya ingin menyampaikan bagian yang kedua dari tema firman Tuhan, Allah yang mengasihi manusia. Dan bagian yang kedua ini adalah bagian yang terakhir. Jadi kita lihat Matius 14 ayat 14, ketika Yesus mendarat ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu bergerak dengan belas kasihan ketika dia melihat orang-orang yang datang dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka sakit, mereka papah, maka Yesus pun menyembuhkan setiap kelemahan tubuh atau kelemahan fisik yang dialami oleh setiap mereka. Jadi dari sini kita tahu Bapak Ibu bahwa Allah itu adalah pribadi yang mengasihi manusia. Dia bukan hanya mengasihi manusia, tetapi lebih daripada itu Allah adalah pribadi yang mengasihi manusia yang berdosa. Bahkan dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat yang ke-17, hamba Tuhan ini mengatakan, Tuhan siapakah gerangan manusia sehingga engkau benar-benar mengasihi manusia. Kalau kita membaca Alkitab, memang kita akan menemukan alur itu di sepanjang lembaran demi lembaran Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita akan menemukan bahwa Alkitab berisi tentang cinta kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Bahkan kalau kita membaca Alkitab Bapak Ibu, Yesus itu diberi julukan sebagai sahabat orang berdosa. Kenapa? Karena Yesus banyak menghabiskan waktu dengan para pemungut cukai, orang-orang yang notabene dipandang sebelah mata karena dianggap sebagai orang-orang yang berdosa. Sehingga ahli Taurat, ahli Farisi pun keberatan. Mereka berkata kepada Yesus, kenapa engkau yang disebut rabi sebagai pengajar Israel senang berkumpul dengan orang-orang berdosa? Kemudian Yesus pun mengatakan bahwa anak manusia datang ke dalam dunia bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Sebagaimana bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, demikianlah orang sakit, demikian orang sakit yang membutuhkan tabib. Jadi Yesus Tuhan adalah Allah yang telah datang ke dalam dunia untuk mengasihi orang-orang berdosa. Jadi kalau hari ini engkau merasa dirimu berdosa, engkau diterima oleh Allah, engkau dikasihi oleh Yesus, jangan lagi engkau menggunakan dosamu untuk bersembunyi dari Allah. Datanglah kepada Tuhan dengan segala keberadaanmu, maka engkau akan mengalami pengampunan daripada Allah. Amin. Dan jangan pernah kita berpikir saudara-saudara, ketika Allah mengasihi manusia, maka ini merupakan sebuah kewajaran, ya kan? Banyak orang berpikir demikian, ya memang Allah harus mengasihi manusia karena dia adalah Allah yang kasih. Betul, Allah itu adalah Allah yang kasih, tetapi kita juga perlu ingat, selain kasih, dia juga adalah Allah yang pencemburu. Kata Alkitab, dia adalah pribadi yang membalaskan kejahatan kepada mereka yang melakukannya. Kita perlu ingat saudara-saudara, ketika malaikat Lucifer berdosa, malaikat Lucifer itu dibuang loh oleh Allah. Bahkan dalam kitab Maliaki pasal 1 ayat yang kedua, Allah berkata kepada orang Israel bahwa saya mengasihi Yakub dan menolak Esau. Berarti Allah itu bukan cuma pribadi yang mengasihi seperti dia mengasihi Yakub, dia juga bisa menjadi pribadi yang menolak seperti dia menolak Esau dan menolak Lucifer yang telah berbuat jahat di matanya. Nah, kalau hari ini kita mendapatkan kasih Allah, kita mendapatkan kemurahannya. Jangan pernah menganggap kemurahan dan kasih Allah sebagai sebuah kewajaran yang harusnya Allah lakukan dalam kehidupan kita. Tidak. Allah telah memilih untuk memperlakukan kita dengan kasih. Dan kita perlu bersyukur karena itu. Ada amin? Saudara, Allah bisa saja kan melupakan manusia ketika manusia berdosa. Saya seringkali mengatakan ini. Ketika manusia berdosa, Allah bisa mengabaikan manusia dan biarkan manusia mengalami kebinasan. Dan kalau Allah melakukan itu, tidak ada seorang pun yang dapat menghakimi Allah atas perbuatannya yang meninggalkan manusia. Tidak ada. Karena tidak ada hakim yang lebih tinggi daripada Allah. Tetapi yang luar biasa, kita mengatakan ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, Allah memilih melanjutkan cintanya kepada kita. Itu yang tertulis dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri dan dia berkata, aku mengasihi engkau dengan cinta yang kekal. Itulah sebabnya aku melanjutkan cintaku kepadamu. Bahkan saudara-saudara, cinta Allah yang kekal itu digemakan kembali dalam perjanjian baru, khususnya dalam Injil Yohanes 3 ayat 16.
Di mana kita mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Allah bukanlah pribadi yang meninggalkan kita di belakang, karena Dia tidak akan pernah bisa melakukan itu. Di tengah-tengah kebesaran dan kemahakuasaannya ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Allah itu maha kuasa, tapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Apa itu? Meninggalkan dan membiarkan manusia. Kenapa? Karena Dia terlalu mengasihi dan mencintai setiap kita. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b mengatakan demikian, bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Saudara, ketika teringat dengan kalimat membiarkan, meninggalkan, saya punya pengalaman buruk mengenai hal ini, saudara. Saya pernah bertengkar dengan kakak saya waktu saya masih kecil. Jadi saya disuruh pergi ke rumah dari tante saya yang memang cukup jauh dari rumah kami dan perlu berjalan kaki. Saya pergi dengan kakak saya, dan entah ada masalah apa saya lupa, karena itu waktu sudah lama, saudara-saudara. Kakak saya pun memukul saya dan dia marah. Waktu dia marah, dia pulang ke rumah, dia tinggalkan saya, dia biarkan saya. Waktu itu saya terlalu takut untuk kembali ke rumah sendiri, saudara, karena saya masih terlalu kecil. Maka saya ingat waktu saya pulang sepanjang jalan ke rumah, saya hanya bisa menangis dan menangis, karena perasaan dibiarkan dan ditinggalkan adalah perasaan yang paling tidak menyenangkan. Tuhan tidak ingin engkau merasa bahwa engkau dibiarkan, engkau ditinggalkan. Bahkan ketika Yesus hendak naik ke surga, Dia bilang sama murid-muridnya, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Ketika aku akan pergi, aku akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu yang akan menyertai kamu bukan hanya 1 minggu, 1 tahun, atau 1 dekade, atau 1 abad. Tidak, Roh Kudus ini akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita. Buka hatimu, terimalah dengan iman kasih Tuhan itu, maka engkau akan merasa jauh lebih baik di dalam kehidupan ini. Saya katakan kemarin, saudara-saudara, memangnya apa yang kita miliki sehingga Tuhan mengasihi kita? Maka saya mau bilang, manusia tidak punya apa-apa untuk dikasihi oleh Tuhan. Satu-satunya yang dimiliki oleh manusia hanyalah dosa. Maka seorang apologet Kristen pernah berkata bahwa tidak ada satupun yang berjasa dengan kematian Kristus. Tidak ada. Banyak pertanyaan yang telah diajukan kepada saya mengenai Yudas. Apakah Yudas berdosa? Apakah orang Roma berdosa ketika menyalibkan Yesus? Tidak ada yang berjasa dengan kematian daripada Yesus Kristus. Bahkan satu hal yang dapat, yang hanya menjadi sumbangsi setiap manusia terhadap kematian Kristus hanyalah dosa-dosa kita. Jadi kalau Allah mengasihi kita bukan karena ada sesuatu di dalam diri kita, tidak. Dia mengasihi kita karena Dia benar-benar mencintai saya dan saudara. Ada amin. Saya berharap ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, maka mulai muncul satu keyakinan dalam diri saudara. Muncul satu keberanian di dalam diri saudara. Kalau engkau tahu bahwa Allah mengasihi engkau, maka segala sesuatu dalam hidupmu akan berjalan dengan baik, meskipun mungkin engkau berada dalam sebuah pergumulan. Amin. Ini yang akan terjadi. Kita akan merasa jauh lebih baik kalau kita tahu bahwa kita dikasihi dan dicintai oleh Allah. Ada begitu banyak orang-orang, saudara-saudara, yang hidup di luar kehendak Allah. Bahkan mereka menghancurkan kehidupan mereka sendiri karena mereka tidak punya cukup keyakinan bahwa Allah mengasihi mereka. Mereka punya segudang pengalaman di masa lalu yang sepertinya mengkonfirmasi bahwa Allah telah melupakan mereka. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang broken home. Sudah perhatikan anak-anak yang broken home kan? Rusak kelakuannya. Kenapa? Karena mereka merasa dilupakan, merasa tidak dikasihi. Hari ini kalau engkau mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan disampaikan kepada saudara bahwa Allah mengasihi engkau. Kalau engkau bertanya bagaimana Allah mengasihi engkau, pandanglah ke kayu salib. Seperti itulah Allah mengasihi setiap kita. Mother Teresa pernah berkata, kalau engkau ingin tahu seberapa besar kasih Allah akan hidupmu, pandanglah ke kayu salib. Amin. Allah telah membuka tangannya lebar-lebar di atas kayu salib. Dan sebesar inilah, ketika tangannya dibuka, sebesar inilah cintanya kepadaku dan kepadamu. Maka jangan menjadi insecure lagi. Dan jangan terus-menerus menyakiti dirimu sendiri oleh karena engkau sepertinya dilupakan atau tidak dicintai. Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, namun Tuhan menyambut setiap kita. Itu firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Kalau mungkin engkau juga punya kekurangan, ingat baik bahwa kasih dan kebaikan Tuhan jauh lebih besar daripada semuanya itu. Yang kedua, saya mau sampaikan di hari ini menjadi bagian yang terakhir dari tema khotbah saya, Allah yang mengasihi manusia. Ketika kita percaya bahwa Allah mengasihi setiap kita, Bapak Ibu, maka hal ini yang akan terjadi di mana saudara-saudara kita akan memiliki keberanian percaya atau kita akan berani berpengharapan kepada Tuhan. Hidup ini kan harus dijalani dengan yang namanya harapan. Tidak satupun di antara kita yang dapat menjalani kehidupan kita tanpa adanya harapan. Harapanlah yang membuat engkau mampu melangkah di hari-hari ini. Ada banyak orang yang menyudahi kehidupan mereka dengan cara bunuh diri. Di Indonesia banyak terjadi juga.
Ya, kasus-kasus belakangan ada ibu rumah tangga yang bunuh diri. Sebelum dia mati dia racuni dulu 2 orang anaknya. Kenapa? Karena dia stres menghadapi kehidupan karena suaminya telah meninggalkan dia dan memilih untuk hidup dengan wanita lain. Saking stres maka dia kehilangan yang namanya pengharapan dan dia menyudahi kehidupannya sendiri. Maka pengharapan itu penting. Kalau engkau tahu engkau dikasihi oleh Tuhan, maka hidupmu akan berpengharapan. Makanya seringkali saya mengatakan harapan itu sama seperti payung Bapak Ibu. Yang walaupun tidak bisa menghentikan hujan, ketika payung dibuka hujan tidak berhenti. Tetapi dengan payung kita dapat menerobos hujan. Amin. Pengharapan tidak bisa menghentikan masalah yang menghujani kita setiap hari. Tetapi dengan pengharapan engkau mampu menembus setiap tantangan di dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena engkau tahu bahwa Tuhan mengasihi engkau. Kalau Yesus rela memberikan nyawanya di atas kayu salib bagi setiap kita, maka apakah yang tak dapat diberikan Tuhan dalam perkenanan pertolongannya dalam hidup kita? Kalau Bapa di surga mampu memberikan anaknya yang dia kasih kepada kita, apa yang tak dapat diberikan Bapa kepada setiap kita? Jalani hidupmu dengan penuh pengharapan karena engkau tahu betul bahwa Tuhan mengasihi engkau. Yang percaya dan yang setuju dengan saya katakan amin. Atau paling tidak saudara bisa ketik amin. Ya. Sambil saudara ketik amin, saudara bisa membagikan ya video khotbah ini di akun Facebook saudara supaya semakin banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Setiap tokoh dalam Alkitab yang mengalami pertolongan Tuhan adalah mereka-mereka yang berani berpengharapan. Bahkan Daud sekalipun yang rasanya tidak punya pengharapan, ya, ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul ingin membunuh dia. Pada waktu itu Daud mengalami kesulitan yang sangat berat. Kenapa? Karena musuh Daud adalah orang nomor 1 di Israel, Raja Saul. Dan Raja Saul telah benar-benar berikhtiar Bapak Ibu untuk membunuh Daud loh. Dia mengkerahkan seluruh kekuatan dayanya untuk bisa menemukan Daud. Dan kalau dia menemukan Daud, dia akan benar-benar menghabisi Daud. Kenapa? Karena dia takut terancam taktanya direbut oleh Daud. Nah, bayangkan di tengah-tengah pelarian dengan rasa takut yang luar biasa. Bertahun-tahun Daud dalam pelarian. Tetapi Daud berani berkata kepada Allah dalam Mazmur 27 ayat yang ke-13. Dia berkata, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Amin. Ini pun harus jadi iman pengharapan kita. Karena kita tahu Tuhan mengasihi kita. Ketika engkau di tengah-tengah pergumulan, engkau perlu berkata, Tuhan saya percaya, saya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Saya akan diberkati bukan nantinya saya mati. Ya, kan banyak orang berkata nanti di surga kita akan diberkati. Di dunia pun saya percaya, saya akan mengalami pembelaan dan pertolongan daripada Tuhan. Ya. Jangan pernah mengukur Bapak Ibu ya kemahakuasaan Tuhan dengan kesulitan yang kau alami di hari ini. Jangan. Kalau langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan hanya dalam waktu 6 hari. Apalagi hanya kehidupan kita yang kecil ini. Langit dan bumi ini sangat rumit dan benar-benar rumit. Sulit untuk mengerti langit dan bumi ini, saudara. Bahkan ada penelitian mengatakan, saudara ya, seluas-luasnya luar angkasa, dalamnya laut belum terjelajahi. Artinya masih ada kehidupan di bawah laut yang belum tersentuh oleh kehidupan modern. Atau belum tersentuh dengan teknologi. Lautan yang dalam kadang masih menjadi misteri. Jadi dunia ini benar-benar kompleks dengan segala misterinya. Masih banyak yang belum kita ketahui. Bahkan di tengah-tengah perkembangan teknologi yang semakin maju di zaman sekarang. Tetapi dunia dengan segala kompleksitas yang rumit, yang penuh dengan kemisteriusan ini, hanya diciptakan Allah dalam waktu 6 hari. Nah, apalagi hidupmu dan hidupku kecil di mata Tuhan. Mari berpengharapan, bangkitkan imanmu kembali. Jangan terus-menerus menangis di sudut ruangan kamarmu, ya, sambil putar lagu lagi ku menangis. Berhenti menangisi keadaan saudara. Percayalah Tuhan ada bagi setiap kita dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika engkau dalam pergumulan, nyanyi bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mungkin iblis mencoba mengintimidasi saudara dengan berkata, kamu hanya menghibur diri. Mana ada jalan keluar bagi kamu. Nyanyi lagi. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Jadi lagu-lagu rohani itu dinyanyikan di tengah pergumulan, bukan hanya di tengah gereja ketika kita berkumpul bersama dengan umat yang lain. Ketika engkau dalam pergumulan, nyanyikan lagu-lagu yang penuh dengan pengharapan. Karena engkau tahu bahwa Allah mengasihi engkau dan Allah mencintai engkau. Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Bagian yang paling buruk telah Tuhan ambil loh. Apa itu bagian yang paling buruk? Yakni dosa-dosa kita telah dipikul oleh Tuhan. Kalau bagian yang paling buruk rela dipikul oleh Yesus. Yesus mengalami keterpisahan dengan Bapa ketika dia memikul salib. Itu hal yang tidak pernah dialami oleh Yesus tuh. Saya mau beritahu sama Bapak Ibu.
Ketika dia berteriak Eloi Eloi lama sabachthani, yang dimana kalimat ini juga banyak dipertanyakan oleh saudara-saudara muslim ya. Itu Yesus mengalami keterpisahan. Hal ini tidak pernah terjadi antara Yesus dengan Bapa, karena Yesus dan Bapa adalah satu. Tapi untuk sementara waktu dia mengalami keterpisahan dengan Bapa. Kenapa? Karena di atas kayu salib dia harus memikul dosa. Bapa itu kudus, tidak bisa bersekutu dengan yang namanya dosa. Maka terjadi perpisahan itu, dan Yesus pun berkata, Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus rela mengalami keterpisahan itu loh, demi saya dan saudara. Jadi kalau bagian paling buruk yakni dosa-dosa kita rela dipikul oleh Yesus, meskipun Yesus harus mengalami keterpisahan itu, apalagi hanya pergumulan-pergumulan dalam hidupmu. Ingat, selama yang hilang bukan Yesus, kita masih baik-baik saja. Asalkan engkau tetap percaya bahwa engkau dikasihi Tuhan, engkau dicintai oleh Tuhan, maka hidupmu akan berpengharapan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya tutup khotbah saya dengan satu cerita terakhir ini ya. Jadi di Mesir itu ada yang namanya gereja sampah. Jadi gereja sampah ini gereja yang banyak mengalami mujizat. Orang-orang yang mengalami sakit penyakit banyak berkunjung ke sana dalam perjalanan spiritual mereka dan mengalami kesembuhan. Ada satu ruangan di gereja sampah di Mesir itu Bapak Ibu, yang dipenuhi dengan tongkat penyangga dan kursi-kursi roda yang telah ditinggalkan oleh mereka yang mengalami kesembuhan. Ya, mereka yang tadinya duduk di kursi roda, mereka yang tadinya tidak bisa berjalan tanpa tongkat penyangga, tiba-tiba mengalami mujizat yang luar biasa sehingga semua tongkat penyangga, kursi roda ditinggalkan di gereja tersebut. Nah, gereja ini punya sejarah di mana saudara-saudara ratusan tahun yang lalu itu kan gereja ortodoks ya, gereja zaman-zaman dulu. Para pengelana, para penjahat satu kali datang ke gereja sampah. Dikasih nama gereja sampah saudara karena gereja itu berdekatan. Sebelum masuk ke gereja itu akan melewati daerah pembuangan sampah terlebih dahulu. Ya, para pengelana ini datang ke gereja tersebut dan mereka berbicara dengan pendeta-pendeta, dengan jemaat yang ada di situ. Mereka membawa ayat firman Tuhan yang mengatakan dalam kitab Injil bahwa kalau orang beriman maka orang bisa memindahkan gunung. Jadi saudara, para pengelana itu mengatakan kepada para pendeta, ya sekarang buktikan ayat itu dengan memindahkan gunung batu ini. Jadi ada salah satu gunung batu di samping gereja sampah. Jadi gunung batu ini harus dipindahkan dalam waktu 3 hari. Kalau misalkan gunung batu itu tidak dipindahkan oleh iman kalian, maka kami akan membunuh kalian semua. Ya mereka saudara-saudara menggunakan itu hanya sebagai alasan, hanya untuk membumi hanguskan iman Kristen di daerah tersebut. Ya. Dan sebelum membumi hanguskan iman Kristen, mereka ingin membuktikan bahwa Alkitab itu bohong. Mana mungkin dengan iman bisa memindahkan gunung, katanya kan. Maka dikasih waktu 3 hari saudara-saudara. Maka pendeta itu pun mengumumkan agar jemaat berpuasa. Selama 3 hari mereka puasa, memohonkan pertolongan Tuhan agar gunung yang dimaksudkan itu bisa pindah. 1 hari mereka puasa, tidak terjadi apa-apa. 2 hari mereka puasa, tidak terjadi apa-apa. Ya 3 hari ya mereka puasa, belum terjadi apa-apa. Maka tiba-tiba datang nih, ya para pengelana ini, para penjahat ini, lengkap dengan rombongan mereka yang siap mengeksekusi pendeta dengan jemaatnya yang ada di situ. Ya, maka apa yang terjadi? Mereka katakan ini gunung tidak pindah Pak Pendeta. Maka sesuai dengan kesepakatan kita, jemaat di sini akan kami sembelih bersama dengan pendeta. Ya, jadi pendeta dengan jemaat itu dikumpulkan di tengah-tengah. Kemudian pendeta itu ngomong, sebelum kami dibunuh, izinkan sekali lagi kami berdoa. Dan kalau memang gunung itu tidak pindah, maka bunuhlah setiap kami, karena kami pun tidak akan pernah menyangkal iman kepercayaan kami. Maka apa yang terjadi saudara-saudara, ketika mereka berdoa untuk terakhir kalinya, terjadi gempa bumi tektonik. Lempengan-lempengan di bawah permukaan bumi itu bergerak, sehingga ya gunung batu yang dimaksudkan itu berpindah ke arah timur sejauh 3 km. Dan itu adalah sejarah dari gereja sampah yang membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka hidupmu harus berpengharapan. Kita berpengharapan karena kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan mencintai kita. Yang percaya dengan saya, sama-sama katakan, Amin.